00051111500. Nah, pada kali ini kita akan mengamati sebuah objek, yang mana objeknya itu ada yang berada di belakang saya, yaitu hutan bakau, yang biasa disebut dengan hutan mangrove. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu hutan mangrove? Hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh di daerah air payau dan dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya hutan mangrove itu terdapat 4 zona, yaitu mangrove terbuka, mangrove tengah, mangrove payau, dan mangrove daratan. Nah, kita lihat di belakang saya sekarang, ini merupakan mangrove terbuka. Mengapa saya bilang begitu? Karena mangrove terbuka itu merupakan mangrove yang berada langsung berhadapan dengan laut. Nah, dan kita lihat bahwasannya di sini bakaunya itu langsung menghadap ke laut. Hutan mangrove terbuka itu didominasi dengan tumbuhan yang bernama Soneratia alba. Mari kita lihat bentuk dari tumbuhan tersebut. Nah, ini bentuk dari tumbuhan Soneratia alba yang berada di hutan mangrove terbuka tadi. Bisa teman-teman lihat, kita lihat bersama di sini di belakang saya ini bentuk hutan bakau yang baru mau tumbuh menjadi hutan bakau yang sempurna. Oke guys, kita berada di lokasi hutan bakau yang berada di lingkungan sekitar rumah saya. Nah, bisa kita lihat di sini banyak terdapat hutan bakau yang merupakan mangrove terbuka tadi, yang berhadapan langsung dengan air laut. Bisa teman lihat di sana laut lepas, dan di sini terbanyak hutan-hutan mangrove yang hidup. Namun, setelah saya amati bahwasannya di daerah sini hutan mangrove-nya cukup bagus, masih lestari, bisa kita lihat kan bersama. Nah, namun tak jarang orang-orang sekitaran sini menggunakan hutan bakau ini sebagai kayu bakar, dan dia akan menebang hutan bakau tersebut. Itu merupakan salah satu penyebab hutan bakau ini akan rusak. Dan teman-teman tahu, jika hutan mangrove ini rusak, maka akan terjadi abrasi pantai, kemudian spesies-spesies ikan yang hidup di daerah hutan bakau ini akan kehilangan tempat tinggal. Bayangkan teman-teman, kehilangan tempat tinggal gimana rasanya. Nah, itulah rasa ikan-ikan yang ketika hutan bakau ini hilang. Hutan mangrove yang berada di Kelurahan Sedanau khususnya, menurut saya sangat memprihatinkan kondisinya. Mungkin ini diakibatkan karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait manfaat atau peran dari hutan bakau itu sendiri. Namun ada juga beberapa orang atau beberapa masyarakat yang mengetahui manfaat itu, namun ia tetap membiarkan seolah-olah hutan bakau atau hutan mangrove itu tidak ada manfaatnya bagi keberlangsungan hidupnya. Hutan mangrove atau hutan bakau itu sangat banyak memiliki manfaat. Namun, masih banyak golongan masyarakat pesisir yang belum peduli pada kehidupan bakau di sekitarnya. Malah, banyak di antara mereka yang menganggap laut sebagai halaman belakang rumah. Dengan begitu, mereka seenaknya membuang sampah sembarangan dan mengakibatkan sampah itu menumpuk di daerah
hutan bakau. Perlu teman-teman ketahui juga bahwasannya hutan mangrove ini memiliki banyak peran penting dalam perencanaan pesisir loh teman-teman. Hutan mangrove memiliki peran antara lain sebagai peredam gelombang dan angin badai, menjernihkan air, penahan lumpur, dan perangkap sedimen, mencegah abrasi dan erosi, serta masih banyak peran lainnya yang diberikan oleh hutan bakau atau hutan mangrove ini sendiri. Namun, setelah kita melihat beberapa cuplikan tadi, kita melihat bahwasannya kondisi hutan mangrove atau hutan bakau di daerah Kelurahan Sedanau sendiri dalam keadaan yang memprihatinkan. Yang mendominasi dalam kejadian atau realisme dari penampakan ini itu merupakan faktor penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan yang menyebabkan rusaknya hutan bakau ini. Eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove sering dilakukan oleh masyarakat setempat, khususnya di Kelurahan Sedanau ini. Bisa kita lihat dari beberapa cuplikan ini, kita melihat bahwasannya hutan mangrove itu sudah banyak menjadi sasaran untuk dijadikan sebagai bahan kayu bakar yang digunakan untuk memasak. Selain itu juga dalam hal pemanfaatan lahan yang berlebihan, sehingga sering terjadi membuka lahan baru dengan memanfaatkan lahan yang ditumbuhi hutan mangrove. Nah, pada cuplikan ini juga kita bisa melihat bahwasannya dengan penambahan bangunan-bangunan di daerah sekitaran yang ditumbuhi hutan mangrove, orang pasti akan menebangnya. Nah, itu merupakan salah satu merusak ekosistem hutan bakau itu sendiri, sehingga hutan bakau akan mati. Regulasi-regulasi yang kurang kuat, tumpang tindih, dan ketidaksinkronan antar regulasi membuat hutan mangrove terancam keberlangsungannya. Namun selain itu ada juga faktor alam, yang mana faktor alam ini memiliki dampak dalam kerusakan hutan mangrove berupa abrasi dan hama tanaman. Pemanfaatan kawasan hutan bakau atau mangrove umumnya di Indonesia yang selama ini dikonversi sebagai lahan pertambakan, kenyataannya telah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap menurunnya luas areal hutan mangrove di Indonesia, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Bisa kita lihat juga di beberapa cuplikan ini, bahwasannya kita bisa melihat bagaimana kondisi dari hutan mangrove atau hutan bakau yang berada di Kelurahan Sedanau. Dan kalau menurut saya pribadi, setelah saya mengamati beberapa hutan bakau yang ada di lingkungan sekitar, hutan mangrove di Kelurahan Sedanau masih terlestarikan, namun perlu perhatian pemerintah lagi terkait hutan mangrove, karena di Sedanau khususnya kita bisa melihat ada beberapa daerah yang ditumbuhi hutan mangrove, namun dirusak oleh manusia itu sendiri berupa membuang sampah sembarangan. Nah, dengan membuang sampah sembarangan itu juga menjadi faktor penyebab hutan bakau itu akan rusak, karena sampah-sampah yang dibuang ke laut kan menyangkut di sekitaran bakau tersebut, sehingga bisa menghambat pertumbuhan dari hutan mangrove tersebut. Nah, setelah teman-teman mengikuti saya untuk mengamati sebuah objek, yaitu hutan mangrove yang berada di Kelurahan Sedanau tadi, jadi untuk sekarang kita tarik kesimpulan bahwasannya hutan mangrove atau hutan bakau yang berada di Kelurahan Sedanau ini masih tergolong hutan mangrove yang terjaga kelestariannya, karena dari berbagai cuplikan yang telah saya tampilkan tadi, itu bukti nyata bahwasannya hutan mangrove yang ada di sini masih terlestarikan. Namun ada di berbagai titik atau daerah, di situ terdapat beberapa tumpukan sampah yang diakibatkan ulah manusia sendiri. Maka dari itu,
diperlukan perhatian dari pemerintah terkait pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat sekitar. Sehingga dengan perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat terkait pembuangan sampah sembarangan itu, menurut saya upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memberikan sosialisasi terkait ruginya membuang sampah sembarangan bagi lingkungan sekitar kita. Bisa teman-teman lihat bahwasannya dari beberapa video yang telah saya tampilkan tadi, itu kita sendiri merasakan bahwasannya sampah itu sangat besar pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. Terlebih lagi bagi hutan mangrove tersendiri. Kita lihat sampah-sampah banyak tersangkut di batang-batang hutan bakau tersebut. Selain perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah, diperlukan juga kesadaran sendiri dari masyarakat itu. Karena pemerintah tidak akan bisa menggerakkan suatu masyarakat jika masyarakat yang bersangkutan tidak ingin hal tersebut.